Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita belajar tren penelitian pendidikan kimia. Tren penelitian pendidikan kimia merupakan mata kuliah yang seperti kelanjutan dari review penelitian pendidikan kimia. Jadi kalau yang sudah mengambil review, maka sebagiannya sudah tahu. Dan tren penelitian pendidikan kimia ini sebenarnya menjadi dasar saat Anda menyusun skripsi. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mempelajari berbagai kecenderungan baru dalam bidang pendidikan kimia terutama, baik tingkat nasional maupun internasional. Kecenderungan baru itu tentu saja akan Anda dapatkan melalui artikel-artikel penelitian pendidikan kimia yang ada di dalam jurnal. Dimana lagi kalau bukan di jurnal internasional. Kenapa kita lebih condong pada jurnal internasional? Bukan berarti bahwa kita menyampingkan jurnal nasional, akan tapi karena tren ini kita berlatih untuk berpikir lebih maju ke depan, maka kita menekankan pada jurnal-jurnal internasional. Nah, sebagai awalan, seperti apa sih nanti Anda akan dinilai di dalam mata kuliah ini? Yang pertama adalah tugas. Tugas nanti akan dijelaskan tersendiri seperti apa dan bagaimana tugas itu. Kemudian yang kedua adalah kuis, yang ada 2 kuis yang akan disampaikan nanti, yang tentunya berbeda dengan UTS waktunya, jadi tidak akan bersamaan antara UTS dan kuis. Kemudian berikutnya adalah UAS sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh jurusan pendidikan kimia. Jangan sampai Anda terlewat di jadwalnya. Kemudian ini adalah tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Tugas Anda hanya satu saja, yaitu membuat esai tren atau kecenderungan baru. Yang sudah pernah review esai ini hampir sama, tetapi bukan esai yang diminta di review. Esai ini akan dijelaskan tersendiri. Jadi membuat esainya nanti Anda hanya sekitar 5 lembar. 5 lembar tidak pakai cover depan belakang, tidak, tapi hanya 5 lembar isi langsung judul dan isinya adalah satu fokus di dalam skripsi. Jadi kalau di review kemarin Anda belum fokus pada skripsi, sekarang lebih difokuskan pada skripsi Anda. Jadi kalau judul Anda adalah misalnya korelasi antara cara mengajar guru dengan gaya belajar siswa, motivasi, interest, kemudian kemampuan argumentasi, komunikasi dan sebagainya, ada banyak, maka pilih salah satu saja, misalnya kemampuan komunikasi siswa. Jadi itu yang akan Anda jadikan sebagai esai. Jadi jangan banyak banget, apalagi ditambah di dalam pembelajaran kimia. Tidak, hanya satu saja di dalam tema-tema yang muncul di dalam skripsi Anda. Jadi itu adalah fokus skripsi Anda. Sekali lagi, fokus skripsi Anda. Kalau Anda sudah mendapatkan fokusnya, nanti Anda kemungkinan tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi memilih, tetapi agak terbatas sesuai dengan kelompok. Jadi nanti di dalam mata kuliah ini ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok strategi, kemudian media, kemudian evaluasi, dan satunya adalah evaluasi. Jadi Anda nanti akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Nanti bersiap siapa yang akan mendapatkan strategi dan sebagainya sudah ada di dalam psikologi. Silakan Anda buka, silakan klik pada file kelompok, pembagian kelompok tren penelitian pendidikan. Nanti kalau judul Anda kebetulan seperti yang saya sebutkan tadi dan Anda kebetulan dievaluasi, maka kalau Anda mendapatkan judul atau mengungkapkan tentang misalnya
tadi kemampuan komunikasi dan Anda dapatnya kelompok evaluasi, maka Anda diminta untuk bagaimana kemampuan evaluasi itu kemampuan komunikasi itu dievaluasi atau diakses. Nah, walaupun Anda dikelompokkan, bukan berarti bahwa Anda menyiapkan esainya berkelompok, tetapi Anda tetap menyiapkan esainya secara individu. Jadi setiap orang nanti akan, karena skripsinya berbeda, maka harus menyiapkan esai yang berbeda pula. Ini bagian yang paling menyenangkan, yaitu harus didukung oleh 10 jurnal internasional. 10 jurnal internasional. Tahun berapa? Tahunnya boleh kapan saja, karena ini adalah tren penelitian pendidikan kimia. Anda mungkin akan membicarakan tentang tren berdasarkan waktu, maka Anda boleh dari tahun 1920 misalnya, seperti itu. Karena munculnya istilah itu di sana, Anda boleh menggunakan jurnal dari tahun itu. Jadi tahunnya kapan saja boleh. Kemudian kalau sudah selesai, Anda buat esai 5 lembar, Anda diminta untuk mengunggah sesuai dengan jadwal. Jadwalnya nanti akan diberikan tidak bersamaan. Setiap kelompok punya jadwalnya masing-masing. Nanti Anda selain mengunggah esai dalam bentuk words, diikuti dengan file-file jurnal internasional yang dijadikan sebagai pendukung. Anda diminta untuk membuat presentasi dari esai tersebut. Presentasinya juga diunggah sesuai dengan jadwal. Kemudian presentasi yang disampaikan bukan presentasi yang tanpa suara begitu saja, tetapi Anda rekam, Anda jelaskan presentasi tersebut. Jadi seperti yang saya lakukan ini. Saya pikir sudah jelas, tapi jika ada pertanyaan silahkan sampaikan pada forum diskusi. Jadi nanti di dalam psikologi ada forum diskusi esai. Di sana Anda silahkan bertanya untuk tugas yang belum jelas, termasuk misalnya saya ingin bertanya judul saya seperti ini, nanti apa yang harus saya lakukan. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu sebentar tentang struktur dari mata kuliah. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini nanti ada sekitar 4 minggu termasuk yang sekarang. Jadi Anda silahkan bersiap mulai dari sekarang. Silahkan bertanya, kemudian siapkan jurnalnya, karena di minggu yang pertama ini adalah rencana pembelajaran kita. Kemudian kontrak mata kuliah silahkan di-download, kemudian Anda tanda tangani dan di-upload lagi di dalam presensi. Untuk minggu pertama silakan Anda presensi dengan menggunakan upload kontrak mata kuliah. Saya tunggu dari hari ini sampai minggu depan. Kemudian modenya sudah kita sepakati bersama dengan menggunakan daring tetapi tidak sinkron karena kesibukan Anda. Kemudian tugasnya sudah dijelaskan tadi dan juga penilaian. Jadi minggu ini sudah saya sampaikan, termasuk juga struktur mata kuliahnya. Kita lanjutkan yang kedua. Minggu yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menelusuri sumber-sumber pustaka. Ada beberapa macam sumber pustaka dan bagaimana kita menelusurinya bersama-sama. Kemudian bagaimana kita mengorganisasikan hasil penelusuran kita supaya nanti kita tidak bingung lagi kalau kita menelusuri ulang. Kemudian minggu ketiga kita akan mengkode dan menganalisis jurnal. Ini persis seperti yang di review, yang sudah pernah ikut review akan sama, nanti bisa membantu temannya. Kemudian yang minggu 4 bagaimana kita membuat laporan hasil analisis jurnal. Itu ya. Jadi ada 4 minggu untuk Anda semuanya. Silahkan mulai mengikuti sambil mencari jurnal. Jurnalnya silahkan Anda sesuaikan dengan topik yang Anda pilih. Kalau Anda belum bisa menentukan topik, silahkan sampaikan pertanyaan di diskusi. Kemudian kita masuk di kelompok yang pertama adalah strategi pembelajaran. Di minggu yang kelima, saya akan menjelaskan tren tentang strategi pembelajaran yang ada di dunia internasional, di penelitian-penelitian yang ada di jurnal-jurnal internasional.
Dan di minggu berikutnya Anda yang mendapatkan kelompok strategi pembelajaran harus mengupload esai Anda dan presentasinya. Presentasinya silahkan diupload pada forum yang sudah disediakan, dan nanti setiap orang yang lain harus membaca presentasi dan makalah yang sudah disampaikan oleh teman-temannya yang ada di kelompok ini, ya, kemudian diberi komentar. Silahkan Anda aktif memberikan komentar, kemudian yang punya esai silahkan menjawab pertanyaan atau saran, kritik, dan lain-lainnya yang disampaikan oleh temannya. Kemudian kelompok yang kedua berikutnya adalah media pembelajaran. Sebagaimana juga yang dilakukan di dalam kelompok sebelumnya, minggu yang pertama atau minggu ke-7 saya akan menjelaskan tentang tren dalam penelitian di media pembelajaran kimia, apa saja sih yang sedang berlaku sekarang dan kemana arah tren untuk media. Kemudian di minggu ke-8 Anda yang punya kelompok media silahkan upload makalah Anda dan presentasi. Ingat ya, presentasinya bukan hanya PowerPoint yang diletakkan begitu saja, tapi harus Anda jelaskan, maka bentuknya akan video. Kemudian kelompok berikutnya adalah assessment. Sama dengan yang sebelumnya, saya akan menyampaikan di minggu yang pertama adalah tren dari penelitian-penelitian berkaitan dengan asesmen, evaluasi, penilaian, dan sebagainya. Kemudian di minggu yang ke-11, sekali lagi di minggu yang 11, Anda akan yang memiliki atau yang ada di kelompok asesmen silahkan upload dan mengadakan tanya jawab dengan teman-temannya. Anda mungkin heran, tadi sudah 7, 8, kemudian 10, 11. Nah, di minggu ke-9 Anda melaksanakan ujian sisipan yang pertama di minggu 9 ya. Jadi rencananya di minggu ke-9 insya Allah semoga tidak ada pergeseran lagi. Kelompok yang terakhir yaitu konten. Konten itu isi materinya. Nanti saya juga akan menjelaskan konten-konten apa saja sih yang sekarang menjadi perhatian para peneliti di bidang pendidikan kimia. Konten ini tidak hanya berkisar tentang materinya dikembangkan dan sebagainya, tapi juga di sana Anda mungkin akan mengenal miskonsepsi, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemampuan komunikasi, kemampuan inquiry, dan sebagainya. Itu adalah konten di dalam pembelajaran kimia, termasuk juga sikap dan sebagainya, itu yang menjadi kontennya. Dan minggu ke-13 sekali lagi yang punya kelompok ini, kelompok terakhir, silahkan upload. Dan terus yang terakhir adalah RPT dan TBR, research based teaching. Akan saya sampaikan bagaimana sih research based teaching itu dan bagaimana implementasinya di dalam pembelajaran kimia dan apa yang kita lakukan pada research based teaching ini. Kemudian setelah ada research based teaching, ada teaching based research. Jadi penelitian-penelitian apa saja yang didasarkan pada pembelajaran kimia dan implementasinya supaya nanti Anda bisa mendapatkan gambaran sebelum lulus nanti. Dan yang di minggu terakhir, di minggu ke-16 kita adakan sisipan dan refleksi. Oke, demikian penjelasan umum mengenai tren penelitian pendidikan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.